Wadidaw, akhirnya Leo, spoiler One Piece chapter 1080 sudah keluar dan kembali kilat saja. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Cetak! One Piece chapter 1080 diberi judul Pahlawan Legendaris, Hero Legend. Masuk ke spoiler. Semua kejadian pada chapter terjadi di Pulau Bajak Laut atau Hachinosu atau Beehive atau markas Yonko Kurohige. Diinformasikan jika terjadi pertarungan antara pasukan SWORD melawan Bajak Laut Kurohige. Bajak Laut Kurohige yang hadir adalah Shiryu, Pascosu, Vizaro, dan Wolf, dan mereka memiliki kekuatan buah iblis juga. Avalo Vizaro memiliki buah iblis pulau. Dia bisa mengendalikan pulau. Sanjuan Wolf memiliki buah iblis inflasi yang bisa membesar dan mengecilkan ukuran tubuhnya. Waduh, ini sudah menjawab Leo. Jika ukuran tubuhnya yang sebesar Impel Down ternyata bisa mengecil juga. Dan Pascosu memiliki buah iblis minuman keras. Sementara itu, di kubu lainnya, pasukan SWORD terdiri dari Hibari, Prince Grus, dan Kuzaku atau cucu perempuan Suru. Berlanjut, dikatakan harga buronan atau bounty Koby adalah 5 bintang senilai 500 juta berry untuknya yang tenar. Kemudian diinformasikan juga jika Perona juga berada di Pulau Bajak Laut atau Beehive untuk membebaskan Moria yang dipenjara. Dalam kilas balik singkat, Kurohige menculik Koby untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia untuk membuat Pulau Bajak Laut Hachinosu atau Beehive resmi dan di bawah kendalinya. Sementara itu, disebutkan juga jika mantan Admiral Aokiji alias Kuzan menjelaskan bahwa pasukan SWORD tidak bisa bernegosiasi dengan hal itu. Kemudian berlanjut, kita bisa melihat kekuatan pasukan SWORD. Hibari adalah penembak jitu yang terampil dan menggunakan senjata Dr. Vegapunk. Prince Grus memiliki buah iblis lumpur. Kuzaku memiliki buah iblis cambuk. Widih, keren-keren juga ternyata Leo. Dan di bagian akhir spoiler kali ini, sebuah informasi yang mengejutkan dan menggemparkan sesuai dengan judul chapter. Monkey D. Garp bergabung dengan yang lain dan menghancurkan bangunan di Hachinosu atau Beehive dengan tinjunya yang dipadukan dengan hakinya. Satu serangan menghancurkan Pulau Bajak Laut atau Beehive. Inilah dia, hero angkatan laut, kakek legend, Monkey D. Garp. Dan yang terakhir dan yang paling terakhir, sebuah informasi yang menyakitkan hati. Karena Oda harus rehat kembali. Karena minggu depan libur. Waktunya Oda Sensei rehat sejenak. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wadidaw, halo Leo, kembali dengan Marga Anime di sini. Dan langsung saja, sedikit membahas di chapter 1079, kita bisa melihat sebuah aksi menakjubkan sekaligus mengerikan dari seorang Akagami no Sans, di mana dia dengan penglihatan masa depan atau Kenbunsoku Haki level atasnya yang bahkan lebih hebat dari Katakuri, Luffy, dan Kaido. Karena tidak hanya sekilas melihat masa depan, Sans bahkan bisa melihat masa depan cukup panjang.
dibuktikan dengan beberapa panel gambar penglihatan masa depan Shanks. Kemudian setelah itu, dengan sebuah serangan legend milik sang Raja Bajak Laut Goldie Roger, Kamusari, Shanks meremukkan railgun Eustace Captain Kidd dan membuat tumbang dan tak sadarkan diri Eustace Captain Kidd. Sungguh kekuatan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Namun Leo, sebenarnya tidak hanya hal tersebut yang wajib kita ketahui dan tentunya mencengangkan kita semua. Aku justru tertarik dengan pergerakan Akagami no Shanks, di mana setelah dia melihat hal buruk akan terjadi di masa depan akibat serangan Eustace Captain Kidd, dia geram lalu melompat dari kapal dan tiba-tiba melesat dan muncul di hadapan kapal bajak laut Eustace Captain Kidd. Dan sesaat setelahnya, Kidd beserta senjatanya dibuat remuk dengan sebuah tebasan berlapis Hausokuhaki level atas. Pergerakan sang ini membuat pertanyaan tentunya tentang bagaimana cepatnya dia dari kapalnya yang sedang berlabuh di pesisir Pulau Elbap tiba-tiba melompat dan melesat muncul serta menghantam Eustace Captain Kidd yang sebenarnya cukup jauh dari pesisir Pulau Elbap karena masih berada di perairan lautnya. Hal yang Shanks lakukan mengingatkan kita dengan sebuah momen di chapter 579, di mana saat itu di insiden perang Marineford terjadi sebuah momen di mana Koby yang menangis ingin menghentikan perang karena merasa banyak nyawa yang terbuang percuma. Dan sesaat sebelum tinju magma Akainu menghantam Koby, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Akagami no Shanks muncul tiba-tiba dan menghentikan tinju magma Akainu dengan pedang griponnya. Hal yang mengejutkan karena Shanks muncul tiba-tiba, bahkan kapalnya sendiri masih belum sampai sepenuhnya ke Marineford atau masih di perairan laut. Hal di chapter 579 dan 1079 kembali juga mengingatkan marga anime dengan kejadian di chapter 907, tepatnya di Marizoa, tanah suci Marizoa, di mana Shanks tiba-tiba ada di Marizoa, yang mana kita mungkin bertanya-tanya juga bagaimana seorang Akagami no Shanks bisa tiba-tiba ada di sana, padahal itu tempat suci yang dijaga secara ketat pula. Revolutioner pun sampai menyusup menggunakan kekuatan Imba yang dapat membuat sebuah ruang khusus di penjara tak tertembus Impel Down. Lalu kemudian Jewelry Bunny sampai menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memanipulasi usia dan mempermudahnya menyusup. Ini membuatku sedikit berpikir, kalian boleh menyebutnya opini atau pemikiran liar atau teori silahkan. Apa yang Shanks lakukan, khususnya dengan pergerakannya yang begitu cepat dan menakutkan serta mengejutkan tentunya. Apakah memang murni kecepatan darinya karena kemampuannya sama seperti Rayleigh ketika menghentikan Admiral Kizaru yang ingin membunuh Roronoa Zoro di Pulau Sabaudi? Atau justru seperti karakter-karakter lain yang dapat bergerak cepat dengan kemampuan buah iblisnya, misalnya Kuma atau mungkin juga Admiral Kizaru? Apakah Sang juga seperti itu? Kembali Leo, ini hanya sebuah pemikiranku semata. Selain opsi pertama memang murni karena kemampuannya yang memang membuatnya dapat bergerak begitu cepat dan sangat luar biasa, atau justru dia mengkonsumsi buah iblis yang dapat membuatnya bergerak dan berpindah dengan cepat. Saat ini kita sudah mengetahui kekuatan serupa yang dimiliki Van Augur dari kubu Yonko Kurohige dengan kemampuan warp buah iblisnya. Apakah Akagami no Shanks juga memiliki kemampuan serupa? Untuk momen di mana Shanks
pernah berenang menyelamatkan Luffy di awal cerita One Piece, itu kisah lama, Leo. Bisa saja buah iblis itu Shanks makan dalam petualangannya setelah kejadian tersebut. Karena jika kita ingat juga, Shanks saat di kampung halaman Luffy membawa salah satu buah iblis yang ternyata buah iblis spesial yang disembunyikan pemerintah dunia keberadaannya, yaitu Gomu Gomu, atau sekarang kita kenal dengan buah iblis mythical Zoanica. Pada awalnya, bisa saja Shanks ingin memakan buah iblis tersebut, namun ternyata tanpa sengaja Luffy yang memakannya, sehingga selain karena terkejut dimakan oleh Luffy dan karena nilai istimewa dari buah iblis tersebut, bisa saja Akagami no Shanks melalui ekspresinya menggambarkan jika dia terkejut karena buah iblis yang dia konsumsi justru telah dimakan kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy. Nah, dalam petualangannya selanjutnya, bisa saja Shanks menemukan buah iblis yang memang spesial. Dan tentu Shanks orang yang penuh perencanaan, tidak asal makan saja buah iblis. Mungkin dia sama seperti Kurohige, mengetahui juga jenis buah iblis, sehingga akhirnya menemukan buah iblis yang memang sangat pas dengan dirinya, hingga membuatnya dapat bergerak begitu cepat, dan bahkan bisa kita katakan super duper cepat, Leo. Kembali itu hanya sebuah pemikiran dan pendapatku semata, berdasarkan beberapa informasi yang kita coba cari. Dan yang menarik lagi, chapter-chapter yang kusebutkan tadi seolah terhubung. 1079 dan 579 berjeda 500 chapter dan membuat angka 79 di ujungnya. Selain itu, chapter saat dia di Marizoa adalah chapter 907. Ketiga chapter mulai dari 1079, 579, dan 907. Ketiganya ada angka 7. Jangan-jangan aku tahu pikiran kalian pasti mau diarahkan ke bola kan? Stop. Kembali ingat saja, angka 7 itu angka sakral. Langit dan bumi masing-masing terdiri dari 7 lapisan. Lalu ada 7 benua, 7 samudra, dan 7 keajaiban dunia. Serta bahkan dalam primbon Jawa, angka 7 melambangkan kesucian dan keagungan. Mantap kan, Leo? Seperti itu kira-kira pembahasan kita kali ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.